Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bagaimana Cara. Video-video tutorial seputar teknologi informasi bisa kalian tonton di channel ini. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengisi nilai raport di aplikasi RDM, Raport Digital Madrasah. Aplikasi ini disediakan gratis oleh Kementerian Agama untuk madrasah. Untuk downloadnya bisa di websitenya rdm.kemenak.go.id. Di sini tinggal dilihat di menu download. Di menu download ini di bawahnya ada tiga versi di sini ya. Ada versi FDI, kemudian versi examnya atau installer lokalan. Kemudian yang versi hosting yang bisa di hosting di internet. Kali ini saya tidak membahas cara instalasi softwarenya. Semoga di kesempatan lain saya bisa buatkanlah tutorialnya ya. Nah, di sini saya asumsikan aplikasinya sudah ada terinstall di madrasah Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya. Langsung saja kita mulai ke aplikasi rapor digital madrasahnya. Di sini saya menggunakan versi yang XAMPP installer. Jadi kita menjalankannya di localhost komputer. Alamatnya localhost /2 1203 untuk portnya. Di sini nanti muncul nama sekolahnya, nama madrasahnya. Kemudian di sini kita memasukkan user dan password yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru tenaga pendidik ya, yang sudah diinformasikan oleh operator dari madrasah. Di sini saya menggunakan akun saya sebagai guru, kemudian setelah user dan passwordnya diisi, tinggal klik login. Nah, tampilan awalnya adalah menu dashboard sistem. Nah, di menu dashboard ini terlihat data diri daripada guru, Bapak Ibu guru. Di sini ada menu edit profile, jika ada kesalahan, kemudian edit foto. Yang paling penting adalah di bagian kelas Anda. Di sini adalah kelas yang kita ampu, kemudian mapel yang kita ampu, dan di sini ada status nilai, pengetahuan maupun keterampilan. Di sini tertulis belum. Belum itu artinya belum kita isi nilai raport daripada siswa kita. Di sini juga dari sebelah kiri bisa kita lihat menu TIK, menu yang mapel yang kita ampu, kemudian kelasnya. Dari sini jika kita klik akan muncul siswa dari mapel yang kita ampu. Di sini ada 10 siswa. Nah, bagaimana cara mengisi nilai raport daripada siswa-siswa ini? Bapak Ibu guru bisa lihat di bagian atas, menu di atas ini ada bobot, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Kita coba isi di bagian awal, yaitu di menu bobot. Menu bobot ini ada keterangan jumlah jam per minggu. Ini sesuai dengan Juknis, standar Juknis dalam satu pekan. Di sini per minggu saya hanya ada 2 JTM, jam tatap muka. Nah, bobot nilai pengetahuan ini bisa kita atur sendiri sesuai dengan besar kecilnya lah. Intinya kita sendiri yang mengatur di mapel kita. Bobot hariannya kalau menggunakan angka kecil bisa menggunakan angka kecil seperti ini. Mau bobot 60% di hariannya atau di pasnya
40% atau kebalikannya. Jadi hariannya 40% dibobot 60% itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Nah, yang paling penting di sini adalah nilai KKM-nya. Kenapa 70? Ini sudah di setting oleh operator admin daripada madrasah. Yang pasti sesuai dengan kesepakatan dari Bapak Ibu guru dan juga kepala madrasahnya terkait standar KKM-nya itu berapa gitu. Di sini kita langsung simpan untuk pengaturan bobot nilainya. Setelah langkah pertama sudah kita simpan, kemudian kita lanjutkan dengan masuk ke menu nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuan ini ada nilai harian, kemudian nilai PAS atau PAT-nya, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Ini masih belum terisi, 0 semua, rapot 0, predikatnya juga D. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di menu atas ini adalah cara mengisi nilai. Di sini ada pilihan nilai harian, kemudian penilaian akhir semesternya atau akhir tahunnya. Kemudian ketika kedua ini sudah diisi, sudah terisi semua, nanti lanjut kita klik tombol kirim. Nah, langkah pertama kita coba isi nilai hariannya dulu ya. Nah, di sini belum ada nilainya, jadi kita harus mengklik tombol tambah. Tombol tambah ini cara mengisi nilai daripada siswa. Kita klik tambah. Nah, nilai harian ini bisa kita isi berapapun. Jadi penilaian harian ini kalau memang hanya satu ya kita isi satu, atau ada 2 nilai harian boleh ditambah 2, tambah 3, terserah dari Bapak Ibu. Di sini kita coba isi penilaian harian yang pertama. Materinya apa? Materi secara singkat, materi tentang pengenalan aplikasi pengolah kata. Nah, di sini nilai dari semua siswa 0. Kalau kita ingin mengisi kira-kira kebanyakan siswanya rata-rata dapat nilai 70. Nah, kalau kita isi di sini 70, 11 terlalu lama. Jadi di atas ini ada menu yang bisa langsung mengenerate ke semua nilai siswa. Misal 70. Nah, jadi semua terisi 70. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan nilai aslinya. Misalkan ini nilainya 80. Yang lain ada 85. Yang lain ada 60. Nah, ini cara cepatnya. Kemudian ketika sudah selesai semua terisi nilainya, kita klik tombol Save Change atau tombol simpan. Setelah data berhasil, nah di sini muncul penilaian harian pertama. Kalau memang ada kesalahan bisa dikoreksi, diklik ada menu di sini gambar tulisan, diklik, kemudian kita mau ubah yang mana, kita klik, kita ketik, kemudian kita rubah, save change lagi. Di sini nanti sudah berubah nilainya menjadi 75. Nah, ini penilaian harian pertama. Kalau memang ada lagi penilaian harian yang lain, bisa klik tambah kembali, lanjutkan PH penilaian harian kedua dan seterusnya. Ini cara pertama untuk mengisi nilai. Cara yang lain di sini ada juga menu upload. Menu upload ini kita sesuaikan dengan template Excel. Artinya template-nya sudah ada, jadi kita tidak boleh merubah
susunannya ya. Jadi tetap seperti ini, kita downloadkan dulu template Excelnya, baru nanti kita isi data-datanya. Ini saya anggap kita simpan dulu di sini di desktop. Kemudian kita buka aplikasi Excelnya. Nah, ini sudah ada formnya, artinya sudah tersedia, kita hanya tinggal pilih penilaian harian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penilaian harian pertama misalkan. Kemudian kita tinggal isi materinya tadi tentang apa. Nah, pengenalan aplikasi pengolah data. Kemudian nilainya misalkan tadi rata-ratanya berapa? 80 tinggal di copy, dipastekan ke beberapa 80 misalkan. Kemudian kalau misal ada yang berbeda tinggal kita ganti 75, 60 misalkan. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan, Ctrl S disimpan. Nah, ini PH1 artinya penilaian harian pertama. Kalau memang ada penilaian harian berikutnya bisa diisi di sheet yang lain, PH2, PH3, PH4, dan seterusnya. Kita anggap PH1 sudah kita isi, kemudian sudah kita simpan, Ctrl Save, kita tutup. Kita coba upload ke sini. Di desktop tadi, template harian. Nah, ketika kita mengupload ini ada keterangan seperti progresnya sudah, suksesnya 0, gagal 0, ganda 1. Kenapa kok ganda? Ini karena tadi penilaian harian pertama tadi sudah kita isi. Kemudian kita upload lagi penilaian harian pertama, maka muncullah tanda ganda ini. Nah, ini harus kita ganti terlebih dahulu karena kita tadi sudah mengisi penilaian harian pertama. Jadi harus kita edit dulu aplikasi yang tadi, Excelnya yang tadi, penilaian harian ini harus kita pindahkan ke penilaian harian kedua karena penilaian harian pertama tadi sudah terisi. Dan yang ini harus kita hapus semua. Di penilaian harian kedua inilah yang harus kita isi. Ini pilih penilaian harian kedua, kemudian Ctrl S untuk menyimpan. Kita coba upload kembali penilaian hariannya. Ini gagal tadi, kita hapus, kita tambah dengan penilaian hariannya. Di sini statusnya sukses, gagalnya 0, gandanya 0. Kalau sudah sukses, di sini nanti akan menambah. Nah, penilaian harian pertama kita isi via menu yang tambah dari sini. Penilaian harian kedua kita isi melalui menu upload ini. Nah, jadi semua tersimpan. Setelah semua selesai penilaian harian, kita kembali. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai secara akumulasi tadi karena penilaian harian pertama dengan penilaian harian kedua. Rata-ratanya berapa sudah masuk ke sini. Nah, kemudian setelah penilaian harian selesai, kita lanjut ke penilaian akhir semesternya atau akhir tahunnya. Di sini di menu PAS atau PAT. Kita klik. Nah, seperti yang tadi, nilai secara cepatnya tinggal kita isi. Misalkan nilai pasnya rata-rata 75. Semua sudah terisi 75, nanti tinggal kita edit yang mana yang nilainya berbeda. Ada yang 65 misalkan, ada yang 90
ada yang 95. Ketika selesai semua terisi, kemudian klik tombol simpan. Setelah berhasil, kita kembali. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai raportnya beserta grade-nya, predikatnya. Ada grade C, grade D, grade B sesuai dengan KKM yang sudah di-setting oleh admin. Nah, ketika semua sudah terisi, kita klik tombol kirim. Kita klik tombol kirim ini artinya nanti nilai ini akan tersimpan dan terlihat di akun atau usernya wali kelas. Nanti wali kelasnya bisa kita lihat nanti menunya ya. Ini sementara kita kirim dulu. Jika sudah terkirim, ini masih bisa diedit. Kalau memang ada kesalahan, kita klik tombol batal kirim. Tapi kalau memang dari wali kelasnya sudah mengunci nilai daripada Bapak Ibu guru sudah kirim, nanti tombol ini tidak akan muncul. Artinya sudah tidak bisa diedit lagi kalau di akun wali kelasnya itu sudah mengunci nilai. Artinya sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, setelah Bapak Ibu guru mengisi nilai raport harian dan PAS-nya, langkah berikutnya adalah nilai keterampilan. Selanjutnya nilai keterampilan kita. Di sini nilai raportnya masih kosong. Cara mengisinya di sini ada nilai keterampilannya berdasarkan kategori, ada portofolio, ada proyek, ada unjuk kerja. Kalau memang di sini ada semua. Kalau memang tidak ada, salah satunya di portofolio. Portofolio ini sama seperti tadi, klik menu tambah. Kemudian di sini tidak bisa diisi huruf ABC, tidak bisa. Di sini harus memilih 1, 2 dan seterusnya. Karena kita pertama, jadi di sini pertama. Materi keterampilannya seperti apa? Misalkan praktek membuat tabel di MS Word. Nah, setelah itu kita lakukan penilaiannya, mengisi nilai siswanya rata-rata berapa, misal 60 ya, kekecilan ya, 70 lah. Nah, kemudian di masing-masing misal ada yang 80, ada yang 95, ada yang 100 misalkan. Nah, ketika sudah selesai diisi semua, klik tombol save change atau tombol simpan. Ketika sudah tersimpan, ini masih bisa diedit kembali seperti biasa, ada menu editnya seperti ini, bisa diganti-ganti. Atau di menu upload seperti tadi, kita harus download template-nya, kemudian kita isi, kemudian di-upload ulang. Nah, setelah selesai semua, kita kembali. Di sini sudah muncul nilai keterampilannya 70, 80 dan seterusnya. Ketika sudah selesai, kalau memang ada keterampilan proyek yang perlu diisi, silahkan ditambahkan. Kalau memang tidak ada, satu saja silahkan. Setelah selesai, klik tombol kirim. Nah, setelah selesai mengirim, ini masih bisa dilakukan pengeditan dengan klik tombol batal kirim. Selama di usernya wali kelas itu sudah masih terbuka, artinya belum diklik tombol kunci nilai. Kalau memang sudah diklik tombol kunci nilai, ini tidak akan muncul dan tidak bisa dilakukan pengeditan. Nah, sampai di sini setelah nilai pengetahuan terkirim, kemudian nilai keterampilan juga terkirim, di sini akan berubah. Yang tadinya tandanya silang merah berubah menjadi tanda centang warna hijau. Artinya
nilai Bapak Ibu sudah berhasil terkirim. Di menu dashboard ini juga terlihat di status nilai pengetahuan sudah terkirim, keterampilan pun sudah terkirim. Nah, dari sini sudah bisa dipastikan pengisian raport Bapak Ibu guru sudah berhasil. Nah, di menu wali kelasnya nanti akan muncul. Coba saya tampilkan di menu wali kelasnya ya. Ini ya kayaknya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah wali kelas 9. Jadi di menu ini Ibu Guru Ruliati ini selain mengajar matematika juga sebagai wali kelas. Di wali kelas ini nanti bisa terlihat status nilai daripada Bapak Ibu guru sudah terkirim atau belum. Nah, di sini saya tadi sudah melakukan pengiriman dan di sini statusnya terkirim. Kalau ada yang belum, nanti di sini muncul masih tetap belum. Nah, ketika kunci nilai ketika wali kelas sudah mengunci nilai seperti ini, nah, maka Bapak Ibu guru tidak akan bisa mengedit nilai raport kembali. Selama kunci ini tidak dikunci, artinya Bapak Ibu masih bisa melakukan pengeditan. Kalau dibuka kuncinya, ini nanti di akun Bapak Ibu masih bisa melakukan pengeditan. Seperti itu cara melakukan input data nilai raport di aplikasi RDM atau Raport Digital Madrasah. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.